Bab 178. Rangga meringis memegangi pelipisnya yang berdarah. Lanita yang merasa iba segera memegangi bahu Rangga, tapi Rangga cepat menepis halus dan beringsut. "Kenapa, nak? Ibu nggak gigit, loh." Rangga menggeleng. "Aku bau dan kotor. Tangan ibu bersih," lirih suara Rangga. Lanita merasa terenyuh dengan ucapan Rangga. "Guntur, kamu yang mendorong Rangga ke sumur," tuding Werda. Guntur menggeleng sembari terisak. Dia lega karena Rangga masih hidup. "Kami cuma berebut mainan, tapi Rangga yang duduk di tebing sumur terjengkang," sanggah Guntur. "Yang benar mana ini, Ci? Kamu bilang Guntur mendorong Rangga ke sumur?" tanya Werda pada Cici. Cici diam. Dia tadi terlanjur kesal pada Guntur. "Guntur nggak dorong aku memang terjengkang," sahut Rangga pelan. "Untung saja di bawah tak ada apapun selain tumpukan jerami, Tuan." Jadi meski pelipisnya mengenai batu, bagian tubuh Rangga yang lainnya jatuh empuk beralaskan jerami, timpal Rashid. Reza menghela napas lega. "Ya sudah, obati luka Rangga," titah Reza. Lanita merengkuh bahu Rangga, tapi Rangga lagi-lagi beringsut. Reza berinisiatif memegang pergelangan tangan Rangga yang banyak luka buduk itu tanpa merasa risih. Rangga kaget dan ingin melepaskan diri, tapi cekalan tangan Reza sangat kuat meski tidak melukai. "Biar Mudin saja yang bawa, Tuan," ujar Werda sopan. "Dia Rangga anak panti, Bu?" tanya Reza. "Kenapa banyak kudis dan korengan? Setahuku anak-anak panti sehat semua, tak ada yang seperti anak ini." "Apa ini anak panti atau anak luar yang masuk dan menerobos bermain di panti?" Rangga ini anak Pak Panti, Tuan." "Iya, anak panti," sahut Werda sedikit gugup. "Di panti ini ada 215 anak. Bisakah ibu mengumpulkan seluruh anak panti? Saya ingin memastikan ada berapa anak di sini," titah Reza. Werda menoleh ragu pada asistennya. "Nyalakan lonceng kumpul di halaman ruanganku sekarang," perintah Werda pada Ratna, salah satu pengurus panti. Ratna mengangguk patuh. Reza membawa Rangga dan yang lain mengekor hendak menuju ruangan Werda. Tidak butuh waktu lama bagi anak panti yang mendengar lonceng kumpul untuk segera berlarian menuju lapangan kecil. Reza berdiri tenang melihat anak panti berbaris di lapangan kecil tepat di depan ruangan Werda. Dia segera menghitung syaf barisan. Cici dan Guntur ikut berbaris kecuali Rangga yang tangannya masih dipegang kuat oleh Reza. "Iya, benar ada 215 anak. Lalu Rangga ini siapa?" tanya Reza pada Werda. Tuan. Apa kita bisa bicara di dalam ruangan saya?" pinta Werda sopan tapi sedikit bernada takut. Reza melunak, tapi sedetik kemudian urung. Dia mengernyit melihat pakaian anak panti. Reza melepaskan genggamannya di tangan Rangga. Dia menghampiri barisan anak-anak. "Kenapa baju sobek masih kamu pakai?" tanya Reza pada Zena, teman Cici. Cici melirik Werda dan para pengurus panti, sementara Werda lupa untuk mengingatkan mereka mengganti baju. Kedatangan Reza sungguh sangat mendadak tanpa pemberitahuan. "Kenapa diam saja?" tanya Reza pelan. Reza mendekati Cici yang ternyata bajunya pun begitu tipis dan kumal. Bahkan bisa dibilang hanya tinggal seratnya saja. "Kamu nggak masuk angin pakai baju tipis seperti ini?" tanya Reza pada Cici. Semua anak panti seketika menunduk dan membisu. Reza berjalan mengitari barisan. Semua baju yang dikenakan anak panti sungguh berbanding terbalik dengan catatan di pembukuan serta pembangunan panti yang sudah semakin kokoh. "Ibu Werda, kenapa baju yang dikenakan anak-anak seperti ini?" Wajah Werda memucat. Dia bingung hendak menjawab apa. Reza melihat jam tangan. "Oh, 5 menit lagi waktunya kalian makan siang, ya. Baiklah, kalian bisa menuju kantin sekarang," titah Reza. Serempak anak-anak kantin berhamburan menuju kantin. "Rashid, bawa kotak P3K di mobil dan obati Rangga." "Ke kantin, ya. Sekalian Rangga juga pasti harus makan siang," perintah Reza. Rashid mengangguk patuh. "Ayo, sayang. Bawa Rangga ke kantin." Reza melambai pada Lanita. Tunggu, Tuan. Kenapa Anda ikut ke kantin?" tanya. "Mau mengecek menu makan siang anak-anak." "Oh, ya, ini hari Jumat, ya. Di menu makanan,
Tiap Jumat selalu ada sate ayam dan juga kurma serta puding coklat. Istriku suka sekali puding coklat. Reza berkata pelan sembari tersenyum pada Werda. Para pengurus panti saling bertukar pandang. Semua yang disebutkan Reza itu tak ada dalam daftar menu makan siang. Tuan hafal sekali menu makanan di sini. Werda gugup. Pembukuanmu aku periksa dengan teliti, Bu. Ini menyangkut dana besar para donatur. Jadi aku harus tahu kemana saja aliran uang berjalan, sahut Reza kalem. Iya, Tuan. Werda semakin gugup. Ayo, kita makan siang di kantin. Selalu ada lebih di setiap menu, bukan? Ada jatah untuk 3 orang hari ini. Tanya Reza. Para pengurus panti mengangguk ragu. Reza dan Lanita berjalan bersisian, sementara Rangga kembali dituntun Reza. Rangga tidak berani berontak. Dia diam saja saat Reza menuntunnya. Entah kenapa dia mendadak ingin mematuhi kehendak Reza pada dirinya. Tidak lagi menghindar seperti saat Lanita menyentuhnya. Padahal Rangga dari tadi merasakan kepalanya pusing karena terbentur batu. Semuanya tiba di kantin. Anak-anak panti sudah duduk manis dengan gelas plastik warna-warni di depan mereka. Bel makan siang berbunyi, satu persatu anak-anak itu berjalan menuju tray untuk mengambil makanan. Reza dan Lanita mengernyit dan saling bertukar pandang. Menu makan siang mereka hanya nasi seadanya, sayur bayam, goreng tempe dan kerupuk. Mari, Tuan. Kita makan di sebelah sana. Ajak salah satu pengurus panti. Reza dan Lanita berjalan menuju meja makan utama, tempat makan khusus para pengurus panti. Menunya sama dengan menu yang Reza ingat. Ada sate ayam untuk menu utama dan puding serta kurma untuk menu tambahan. Tunggu, kenapa menu makan di sini berbeda dengan menu makan anak-anak? Tanya Reza. Para pengurus panti membisu. Sebelum Reza mendengar jawaban dari mereka, Rashid muncul dengan kotak P3K. Reza meminta Rangga menghampiri Rashid untuk diobati. Mana Ibu Werda? Tanya Reza yang baru menyadari jika Werda tidak ada di kantin. Apa Tuan tidak sebaiknya makan siang dulu? Sahut salah satu pengurus panti. Bagaimana aku bisa makan enak sementara di depanku anak-anak makan siang seadanya? Reza bergegas masuk kantin anak-anak. Kedua matanya mengembun saat anak-anak dengan kecepatan kilat menghabiskan makanan. Loh, kalian sudah selesai makan? Mereka mengangguk serentak. Apa kalian kenyang? Tanya Reza lagi. Semua anak panti diam. Tak ada yang berani menjawab. Kenapa diam? Perut kalian kenyang? Zena menyikut tangan Cici dan berbisik. Bilang aja sama tuan kaya itu kalau kita masih lapar dan lama sekali menunggu makan malam. Cici mengangguk, aku masih lapar, cicitnya takut-takut seraya melirik para pengurus panti. Ucapan Cici disertai anggukan anak lain. Ya Allah, ya Rabi. Bagaimana bisa kenyang, sayang? Apa kamu nggak lihat tadi porsi nasinya gimana? Bisik Lanita di telinga Reza. Reza menunduk untuk menyeka air mata di sudut matanya dengan punggung tangan. Ingin menangis tapi dia malu menitikkan air mata di depan anak panti. Setelah menyeka air mata agar tidak jatuh, Reza meraih ponsel di saku jas. Dia menghubungi salah satu restoran makanan siap saji saat itu juga. Pak Imam, saya mau order paket ayam goreng lengkap sebanyak 500 porsi dan dikirimkan ke panti asuhan Sangraloka yang kemarin kita membuat acara buka donasi. Jeda sesaat. Iya betul, nasi dan ayamnya double. Juga es krim dan burger ya, Pak Imam. Ya, sekarang juga. Maaf mendadak, ini untuk makan siang anak-anak panti. Saya sedang di Sangraloka saat ini. Terima kasih banyak, Pak Imam. Reza menutup telepon. Semua anak mendadak riuh. Wah, ayam goreng. Cici berteriak kegirangan. Ada es krim juga. Burger itu apa? Burger makanan orang kaya. Ada daging dan keju aku lihat di TV. Asyik, nasi sama ayamnya double. Kita makan enak hari ini. Wah, aku nggak sabar nunggu semua makanannya. Celotehan anak-anak panti membuat Lanita sukses menitikan air mata, sementara mata Reza memerah menahan haru di dada melihat senyum dan keriangan anak-anak panti. Kalian bisa bermain dulu sambil menunggu makanan tiba, ya? Ucap Reza. Anak-anak berhamburan keluar tapi sebelum itu mereka mencium tangan Reza dan Lani dengan senyum haru dan penuh terima kasih. Lanita tak sanggup menahan derai air mata.
Wajah anak-anak yang tadinya suram saat melihat menu makan siang kini berubah ceria dan begitu hidup. Rashid pun selesai mengobati pelipis Rangga. Cici yang menunggu Rangga segera menggandeng tangan Rangga. Ayo kita main sambil menunggu es krim dan ayam goreng datang. Ajak Cici. Rangga menggeleng. Aku pusing. Aku di kantin aja, deh. Tolak Rangga. Ya udah aku temenin. Cici mengalah. Yah, mainan mobilnya masih di sumur, sesal Rangga. Cici menggeleng. Biarin aja, aku seneng kamu gak apa-apa. Maaf, ucap Rangga. Cici tersenyum manis sekali. Dia menyukai Rangga yang kerap berucap maaf dan terima kasih. Rangga yang bermata indah. Reza menghela napas dalam dan lega. Akhirnya melalui Lanita dia mengetahui bobroknya panti yang dia danai selama ini. Untung saja panti Sangraloka adalah panti baru yang belum ada genap setahun didanai oleh perusahaan Reza. Bagaimana jadinya jika panti ini sama dengan panti-panti lainnya yang sudah bertahun-tahun mendapat kucuran dana dari perusahaan Reza dan Aji Saka? Terima kasih ya, sayang. Andai kamu kemarin tidak jalan-jalan di sekitar panti lalu bertemu Rangga, aku mungkin tak akan pernah tahu jika kepengurusan dana panti ini diselewengkan. Ayo, kita ke ruangan Ibu Werda. Harus kita usut tuntas kenapa pembukuan keuangan tidak sesuai dengan fakta. Ajak Reza sambil merengkuh bahu Lanita. Saat keduanya berjalan keluar kantin, tiba-tiba ada perempuan parubaya menghampiri Lanita. Dia menyerahkan secarik kertas pada Lani. Maaf, Nyonya, tolong baca ini setelah Anda sampai di rumah, bisiknya seraya mengedarkan pandangan ke sekitar lalu gesit masuk kembali ke dapur kantin. Apa ini? Gumam Lani melihat kertas. Masukkan saja dulu ke tas. Dia bilang bacanya di rumah. Kurasa itu informasi mengenai panti ini. Tapi dia tak ingin diketahui siapapun sudah memberikan secarik kertas padamu. Turuti saja permintaannya, jangan. Dibaca di sini. Titah Reza. Lanita menurut. Keduanya kembali berjalan menuju ruangan Werda. Pembicaraan Reza dan Werda cukup alot. Reza mencecar Werda dengan banyak pertanyaan siang itu. Hingga Lanita sendirian yang menangani kedatangan pesanan makanan siap saji Reza untuk makan siang. Anak-anak. Kegembiraan dan senyum di wajah-wajah mungil itu membuat Lanita terenyuh. Apalagi melihat Rangga yang begitu lahap menyantap makannya. Lanita tersenyum melihat Cici yang memberikan es krim miliknya untuk Rangga. Cici, kenapa kamu kasih es krimmu untuk Rangga? Tanya Lanita. Rangga suka es krim. Kalau ada acara bakti sosial di sini, Rangga kadang tidak mau makan asalkan dia makan es krim yang banyak, sahut Cici. Lanita mengusap kepala Cici. Anak kecil perempuan di depannya begitu tulus menjadi teman Rangga. Ini Rangga kasih aku ayam karena aku suka ayam. Makanya aku kasih Rangga es krim, ucap Cici lagi. Kalian anak-anak yang berhati tulus. Puji Lanita mengusap kepala Cici dan Rangga. Lagi-lagi Rangga merasa risih disentuh Lanita. Dia takut mengotori tangan Lani yang tampak putih bersih itu. 2 jam berlalu. Pembicaraan Reza dan Werda berakhir dengan 2 kesepakatan. Werda dilaporkan ke polisi atau berhenti mengurusi panti. Tentu saja Werda memilih opsi yang kedua. Reza pun akan merevitalisasi semua pengurus panti. Reza juga merasa geram, keberadaan Rangga tidak terdaftar sebagai anak panti karena Werda enggan mengeluarkan uang untuk mengobati Rangga. Reza positif untuk mengadopsi Rangga. Sore pun tiba, Rangga berada di depan kamarnya. Dia meminta selimut pada wanita parubaya yang tadi. Memberikan secarik kertas pada Lanita. Untuk apa selimut? Di rumah nyonya kaya itu kamu akan mendapatkan selimut hangat dan baru. Tanya. Uma, nama wanita parubaya tersebut. Aku minta 1 selimut bersih, Bu. Badanku penuh koreng. Kalau aku naik mobilnya pasti mengotori jok mobil mereka. Kasihan. Pinta Rangga memelas. Ya Allah, Nak. Kamu memikirkan sampai ke sana. Aku lihat nyonya kaya itu sama sekali tak merasa risih. Menyentuhmu, sahut Uma terenyuh. Rangga menggeleng. Tetap saja aku nggak mau. Tangannya putih dan halus. Aku risih, Bu. Takut kotor. Rengek Rangga. Uma tersenyum. Salah satu juru masak panti itu akhirnya menuruti permintaan Rangga. Dia mengambilkan Rangga sarung miliknya.
Ini pakailah. Selamat ya, Rangga. Kamu akhirnya tak lagi sendirian. Ada nyonya dan tuan kaya yang baik hati berkenan mengadopsimu. Uma mengusap kepala Rangga. Wajah Rangga sedih. Kasihan Cici, pasti Cici sedih. Cici yang sudah tiba di dekat Rangga dan Uma mendengar ucapan Rangga. Aku memang sedih tapi aku senang. Budukmu pasti sembuh dan kamu pasti tumbuh sehat bersama nyonya. Cantik itu, isak Cici seraya tersenyum. Mata Uma mengembun melihat pertemanan Cici dan Rangga. Dia selalu memantau aktivitas kedua anak itu di panti. Cici kerap menemani dan membela Rangga. Bahkan meminta salep atau obat apapun padanya untuk mengobati Rangga. Tapi nanti aku nggak punya teman, keluh Rangga. Hei, kamu pasti disekolahin dan pasti teman-temanmu orang kaya semua, nggak? Sahut Cici. Rangga tertunduk. Hatinya berat berpisah dari Cici. Cici yang baik dan selalu membelanya. Tapi kamu teman yang baik. Kamu bisa ketemu Cici-Cici yang lain nanti. Jangan selalu sendirian. Kamu harus kuat kalau sudah sembuh. Ya, isak Cici semakin deras. Rangga ingin sekali memeluk Cici tapi dia takut Cici merasa risih dengan koreng di tubuhnya. Rangga, ayo pamitan sama semua anak panti. Panggil Mudin dari kejauhan. Uma mengantar Rangga dan Cici ke lapangan yang berada di dekat halaman depan. Rangga enggan bersalaman dengan yang lainnya. Dia tetap menggeleng. Tanganku kotor dan budukan. Aku hanya bisa pamitan pada kalian. Terima kasih sudah jadi temanku selama ini, ucap Rangga yang berdiri di sisi Reza. Isak Cici di dalam barisan anak-anak semakin deras. Dia merasa sangat kehilangan Rangga. Rangga pun terus melihat ke arah Cici. Sedih menelikung hati Rangga. Tapi dia tak punya kuasa menolak keinginan Reza. Sungguh dilema. Dia senang akhirnya memiliki orang tua tapi hatinya kenapa begitu pedih hendak berpisah dari Cici. Tiba-tiba dari dalam barisan Guntur keluar menggampiri Rangga. Ini mobilmu? Tadi aku masuk sumur lagi buat ambil mobilmu. Aku minta maaf ya selalu jahatin kamu. Ucap Guntur pelan. Seketika perasaan haru di hati Lanita semakin membuncah. Dunia anak kecil memang tampak polos dan bersih. Mungkin Guntur memang anak nakal dan senang mengganggu anak yang lainnya. Namun sejatinya pertengkaran anak-anak bukanlah pertengkaran yang melibatkan hati ataupun dendam. Mereka masih miliki jiwa yang bersih serta tulus. Buktinya Guntur tetap merasa khawatir dan bertanggung jawab karena sudah membuat Rangga jatuh ke dalam sumur, bahkan dia kembali ke sumur hanya untuk mengambilkan mainan untuk Rangga. Perpisahan pun sungguh tak terelakkan. Rangga diapit Reza dan Lani menuju mobil. Kepergian Rangga diiringi lambaian semua teman-temannya. Guntur berada di sisi Cici dan menepuk-nepuk bahu Cici agar tangisnya mereda. Kamu kenapa terus saja membawa sarung? Sini sarungnya masukkan ke tas ibu. Tawar Lani saat berjalan hendak masuk mobil. Rangga menggeleng. Lanita membiarkan saja apa maunya Rangga. Ayo, masuk. Lanita membuka pintu mobil. Rangga seketika membuka sarung. Dia melindungi seluruh tubuhnya dengan sarung lalu perlahan masuk mobil. Kenapa harus memakai sarung di dalam mobil? Kamu nggak kuat AC? Tanya Lanita. Badanku kotor jadi aku pakai sarung biar mobilnya nggak bau dan kotor, Bu. Jawab Rangga. Reza dan Lani terhenyak. Tak menduga Rangga akan melakukan hal itu. Mata Lani dan Reza berkaca-kaca. Sungguh mereka merasa yakin tidak salah sudah memutuskan merawat Rangga menjadi anak mereka. Mobil Reza melaju. Rangga yang duduk di jok belakang berdiri menghadap jendela belakang. Dia melambai pada Cici hingga sosok teman kecilnya itu mengecil serta menghilang. Hati Rangga mengiris pedih. Air mata perlahan menetes di kedua pipinya. Rangga, kita akan sering-sering main ke panti. Jadi kamu bisa ketemu Cici lagi nanti, oke? Ucap Lani lembut dan keibuan. Rangga hanya mengangguk pelan. Ini sudah jam 5 sore. Apa kita mampir ke restoran Om Davin yang ada di Jalan Ampera, sayang? Usul Reza. Boleh. Kamu pasti sudah lapar lagi ya, nak. Kita akan makan dulu. Tapi nanti sarungnya dilepas saja, ya. Ucap Lani. Atau kita mampir dulu ke supermarket beli baju-baju buat Rangga. Usul Reza lagi. Makan saja dulu lalu kita belanja, sahut Lani. Maka tibalah mereka di salah satu cabang restoran milik Davin. Nah,
Kita makan ayam lagi. Ucap Lanita pada Rangga. Rangga terdiam melihat ayam. Lagi-lagi dia teringat Cici saat melihat ayam. Cici sangat menyukai ayam. Cici suka ayam, ucap Rangga lirih. Lanita bertukar pandang dengan Reza. Nanti saat kita berkunjung ke panti, kita bawakan ayam yang banyak untuk Cici. Lanita mengusap kepala Rangga. Mulai besok, di panti akan sering makan ayam, nak. Tenang saja, menu makan teman-temanmu tak akan lagi sama seperti sebelumnya. Cici akan lebih sering makan ayam nanti, imbu Reza menenangkan kesedihan di wajah Rangga. Ayo, makanlah, ujar Lanita. Lanita pun membelikan Rangga es krim ukuran jumbo. Banyak pasang mata yang tampak risih melihat kondisi tubuh Rangga. Rangga mengkeret. Dia merasa bersalah pada Reza dan Lanita. Tuan, Nyonya, maaf, karena aku orang-orang itu melihat jijik ke arah sini, ucap Rangga. Reza mesem. Kami tidak merasa terganggu dengan pandangan mereka. Makanlah dengan santai. Kita di sini makan dan bayar meski restoran ini milik om kamu loh, Rangga. Ucap Reza santai. Acara makan pun selesai. Kita ke mall Tuan Erik, Tuan. Tanya Rashid di dalam mobil. Tunda dulu, kita kembali ke panti. Sahut Reza. Panti. Ada yang ketinggalan di sana. Tanya Lanita. Iya, kita ketinggalan Cici di sana. Jawab Reza. Lanita terkesima dengan jawaban Reza. Maksudmu, sayang? Rangga, siapa nama panjang Cici? Tanya Reza. Cinta Permatasari, jawab Rangga. Oke, kita akan jemput Cinta ke panti sekarang. Jadi nanti kamu ada teman bermain di rumah. Reza tersenyum lebar pada Rangga yang melongo. Rangga ikut terkesima. Betapa malaikat bersayap itu sungguh benar-benar nyata adanya.